siang. Bisa diceritakan kepada pemirsa kiat sukses bertani anggrek ya Pak ya? Oh iya. Bertani anggrek itu apa namanya? Yang penting rajin dan tekun. Ya dalam artian tekun itu harus apa namanya? Apa ya, lupa ya. Sudah berapa lama Pak? Sejak tahun dulu saya bekerja ikut orang. Itu dulu bekerja ikut orang, tapi setelah tahun 90 saya itu berdiri sendiri, berkebun itu. Tadinya kerjanya sama orang itu di kebun anggrek saya, di Taman Anggrek Mall yang sekarang itu di Selipi itu. Sekarang saya berkebun sendiri itu sejak tahun 90. Berarti kerjanya itu berapa lama Pak di kebun orang itu Pak? Kalau di kebun orang 17 tahun. Yang dikerjakan apa aja Pak di sana? Di sana saya bagian perawatan. Maksudnya perawatan dari anggreknya 0 sampai jadi gitu? Betul ya, karena ada perawatan itu dari mulai dulu ngaratkan botol sampai berbunga. Merawat, membesarkan tanamannya, itu budidaya lah. Itu budidaya. Susah tidak Pak? Mudah, kalau udah terbiasa mudah, tidak sulit. Tuh. Kalau anggrek itu mulainya dari apa sih Pak? Dari batang yang di situ atau gimana Pak? Enggak, kami dulu silang. Tahun 70-an itu saya udah nyilang. Nah itu disilang terus disebar dalam botol. Lalu nanti kami bikin dulu belum di individual pot, kami bikin community pot dulu. Setelah umur kira-kira 1 tahun kemudian baru kami pecah jadi individual pot. Itu sampai besar sampai dewasa. Dewasanya itu kalau dari botol lebih kurang kira-kira 3 tahun. Kalau anggrek yang sebelah Bapak ini umurnya udah berapa lama Pak? Ini lebih kurang 3 tahun. Ini 3 tahun baru berbunga? Iya, enggak. Dari sejak umur 1,5 tahun sudah mulai berbunga. Kalau ini sudah 3 tahun, ini udah berkali-kali berbunga ini. Sampai berapa tahun Pak anggrek berbunga Pak? Kalau untuk jenis Dendrobium antara 5 sampai 7 tahun. Dia terus berbunga? Terus berbunga ya. Kalau anggrek itu jenisnya banyak ya Pak ya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Ini salah satu yang saya tanam adalah Dendrobium. Tapi banyak jenis-jenis yang lain, misalnya seperti Vanda, Cattleya, Oncidium, Cymbidium dan segala macam. Kalau di kebun ini berapa luasnya Pak? Lebih kurang 7.000 meter. Ada berapa jenis anggrek Pak? Yang 80% kira-kira Dendrobium. Selebihnya jenis-jenis yang lain. Dendrobium itu dari Indonesia? Bukan. Ya, awalnya iya, spesiesnya dari Indonesia, cuma dikembangkan orang Thailand. Gitu. Jadi di kebun ini ada berapa negara Pak jenis anggrek? Kalau sekarang, kalau dulu dari Hawaii ya, misalnya dari apa namanya, dari Amerika Latin, dalam hal ini Brasil. Lalu apa namanya, kalau sekarang dari Thailand yang banyak dikembangkan di Indonesia. Kalau Phalaenopsis yang dari subtropis adalah dari Taiwan, misalnya dari itu banyak juga gitu. Kalau anggrek-anggrek tersebut itu berbunganya itu setiap hari, setiap bulan atau gimana Pak? Oh enggak, tapi tidak ada musimnya, tidak ada musiman. Kalau anggrek itu tidak bermusim ya, kapan aja bisa berbunga. Cuma jeda waktunya dari bunga pertama, kalau dari kedua itu seperti ini, misalnya ini sudah berbunga, sudah layu, nanti kalau perawatannya bagus, intensif perawatannya, itu nanti 3-4 bulan kemudian berbunga lagi. Kira-kira 1 tahun 3 kali sampai 4 kali berbunga. Kalau untuk jenis Dendrobium, kita bicara Dendrobium aja dulu. Kalau kebetulan saya yang banyak Dendrobium. Ini anggrek-anggrek yang sudah berbunga ini dikirim kemana aja Pak? Pedagang yang ambil. Pedagang yang ambil itu kami kirim ke seluruh Indonesia.
dari Papua sampai ke Aceh. Oh iya 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 iya. Berapa Pak harganya Pak? Kalau harganya tergantung ya, nggak semua sama gitu. Kan Iya, ada iya. yang biasa, ada yang bagus, ada yang sedang gitu. Untuk menutupi biaya pengeluaran mengelola lahan Bapak ini cukup nggak Pak dengan hasil dari berjualan anggrek? Kalau sekarang ya kalau saya bilang untung tapi tipis sekali ya, tipis sekali. Karena kenapa? Dolar kita tinggi, karena itu dampaknya dari dolar, kan kita ngambilnya dari Thailand. Itu dolarnya tinggi, lalu apa namanya daya beli kita menurun. Jadi sekarang apa namanya kalau untuk pembudidaya seperti saya ini hanya kecil sekali gitu. Untungnya tipis ya Pak ya? Tipis betul ya. Ini memerlukan pupuk kompos ya Pak ya? Bukan, ini kompos ini media tanam. Sementara pupuknya kami biasanya pakai pupuk buatan. Itu. Pupuk buatan itu kayak gimana ya Pak ya? Seperti apa ya, Pupuk Pak? buatan ada di sana nanti, itu diantaranya kami pakai gabiota ya. Bagi pecinta anggrek Ya. yang sangat suka anggrek kan banyak tuh Pak. Ya. Mereka lebih suka yang mana Pak kalau untuk pelanggan di sini Pak? Kalau sekarang ini kebetulan karena ekonomi kita itu kurang bagus ya, jadi mereka yang paling suka yang murah harganya. Dalam hal ini Dendrobium, karena Dendrobium ini paling murah dibanding jenis-jenis yang lain. Dendrobium ini kelebihannya harganya murah, perawatannya mudah, bunganya rajin. Gitu. Tahan lama ya Pak ya? Lebih kurang dari mulai kenop sampai dia mekar sampai habis lebih kurang 2 bulan. Itu mereka langsung bawa potnya sekaligus Ya, ya? ya. Biasanya kolektor itu membawa sekalian nama potnya. Baik Pak, harapan Bapak apa Pak ke depan Pak Gino sebagai pembudidaya anggrek sekaligus pengusaha ya Pak ya? Harapan saya ke depan bagi breeder-breeder Indonesia jangan berhenti sampai di sini. Apa namanya, kita kembangkan lagi. Kita tidak perlu lagi kalau bisa beli bibit ke luar negeri, baik itu ke Thailand, ke Taiwan atau ke Hawaii. Kita beli dalam negeri aja, apa namanya. Makanya kalau bisa kami himbau itu breeder-breeder Indonesia kita kembangkan lagi anggrek kita. Kan kita punya spesies banyak sekali. Baik Pak Gino, terima kasih Pak ya atas waktunya ya. Sukses terus Pak.